Hai, welcome back to channel terbaik.com. Guys, yang namanya sirkus pasti tidak akan lengkap tanpa menyuguhkan aksi atraksi yang bisa dibilang aneh dan tidak biasa, bahkan berbahaya. Nah, kali ini kita mau bahas yang bisa disebut sebagai aksi sirkus paling gila yang pernah ada. Se-ekstrim apa sih aksinya? Yuk langsung kita bahas ya, check it out! Frank Richards, sang manusia meriam yang mampu menahan bola meriam dengan perutnya. Aksi atraksi sirkus paling gila di dunia yang pertama datang dari Frank Richards, salah seorang anggota sirkus yang dikenal sebagai manusia bola meriam atau Frank Cannonball Richards. Aksi yang ditampilkan Richards sesuai dengan julukan yang disematkan padanya adalah menahan bola meriam yang ditembakkan langsung ke perutnya. Atraksi ini dilakukan dengan cara memasukkan bola meriam seberat kurang lebih 47 kg ke dalam sebuah meriam. Kemudian bola-bola meriam ini ditembakkan ke arah Richard, lalu Richard menahan bola-bola meriam tersebut menggunakan perutnya yang sangat kuat. Saking kuatnya perut Richard menahan beban yang berat, tidak hanya bola meriam saja loh yang sanggup ditahan. Richard juga sering meminta atau mengizinkan penonton untuk melompat-lompat di atas perutnya. Perutnya juga mampu menahan pukulan dari palu atau martil berat yang dipukulkan berulang kali. Mademoiselle Octavie Latour, sang pengemudi sirkus wanita paling gila. Aksi atraksi sirkus paling gila kedua di dunia datang dari salah satu anggota sirkus paling terkenal di dunia, Barnum and Bailey Circus. Anggota ini bernama Mademoiselle Octavie Latour. Pada tahun 1905, saat mobil masih merupakan suatu hal yang sangat baru, Latour menampilkan sebuah aksi gila ketika dirinya mengendarai sebuah mobil berukuran kecil. Atraksi ini dikenal dengan nama Deep of Death. Mobil berukuran kecil ini dikemudikannya dengan kecepatan sangat tinggi, dan kemudian dia harus menjungkir balikan mobilnya di antara celah sebesar 20 kaki. Mobil kemudian melayang dan dia harus mendaratkan mobilnya pada jalur atau lintasan yang tepat. Latour adalah seorang anggota sirkus berbakat dan atraksinya selalu berhasil. Tapi bagaimana kalau dia tidak bisa mendaratkan mobilnya di jalur yang tepat ya? Sungguh merinding membayangkannya. Elmer McCurdy, sang mumi sirkus dari Oklahoma. Sebelum kematiannya bisa dibilang Elmer McCurdy hanyalah orang biasa. McCurdy adalah seorang penjahat kelas teri yang di awal abad ke-20 ditembak mati oleh pihak berwajib atas kejahatannya merampok sebuah kereta api pada tahun 1911. Pihak rumah duka Oklahoma tempat jenazah McCurdy ditempatkan memiliki ide gila untuk membuat jenazah McCurdy menjadi mumi dan kemudian dipajang. 5 tahun setelah menjadi mumi, seorang pemilik galeri datang ke rumah duka mengaku sebagai kerabat McCurdy, mengambil tubuh McCurdy untuk dimasukkan menjadi bagian dari galerinya dan diberi julukan Oklahoma Outlaw. 60 tahun selanjutnya, mumi McCurdy berpindah-pindah tangan dari satu sirkus ke sirkus lain dan menjadi salah satu atraksi sirkus paling gila dan tidak biasa saat itu. Mumi McCurdy akhirnya dijual ke museum lilin. Namun mumi McCurdy kemudian menjadi objek penyelidikan polisi setelah pihak museum lilin menemukan bagian lengan yang patah dan tulang yang terlihat jelas. Polisi kemudian menemukan sebuah tiket dari sebuah museum kriminal, satu dari banyak tempat yang ditempati mumi McCurdy. Identitas McCurdy pun akhirnya terungkap dan mumi ini akhirnya dikuburkan pada tahun 1977. Pansy Zedora atau Alar, sang manusia panah. Barnum and Bailey Circus sebagai sirkus paling terkenal di dunia memang memiliki banyak anggota dengan kemampuan akrobatik yang unik. Salah satunya adalah Pansy Zedora atau yang dikenal dengan nama panggungnya Alar. Alar juga dikenal sebagai manusia panah atau The Human Arrow yang tampil bersama adik perempuan dan iparnya dalam segmen yang diberi nama The Human Arrow and the Flying Zedoras. Dalam segmen ini, Alar dilempar seperti udara sejauh 40 kaki menuju target yang telah disiapkan seperti sebuah panah. Alar kemudian akan ditangkap oleh adiknya yang berayun-ayun dari sebuah trapezi dalam tangkapan yang sangat akurat yang membuat para penonton berdecak kagum. Hal ini tentunya memerlukan latihan yang intensif agar ketiga Zedora bersaudara ini tidak meleset dalam melemparkan saudari mereka ke udara.
The Flying Wallendas berjalan di atas tali tipis tanpa menggunakan pakaian pelindung. Berjalan di atas tali tipis atau dikenal juga dengan funambulisme sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Salah satu yang melakukan aksi sirkus berbahaya ini adalah sebuah grup sirkus bernama The Flying Wallendas. Mulanya masing-masing anggota grup ini akan berdiri di ujung tali tipis yang direntangkan dari satu tempat ke tempat lain dalam jarak yang sangat lebar. Satu persatu anggota grup ini kemudian berjalan di atas tali atau kabel tipis dengan membawa sebilah kayu panjang hingga sampai di ujung lain dari kabel atau tali tersebut. Terkadang mereka menyeberangi tali atau kabel tipis tersebut dengan anggota yang lain menginjakan kaki mereka di kayu panjang yang dibawa oleh rekan-rekan mereka. Rekan-rekan mereka yang berada di bagian bawah lah yang akan berjalan menyeberangi tali atau kabel tipis tersebut. Dan hal itu mereka lakukan tanpa mengenakan satupun pakaian pelindung loh. Nah itu tadi beberapa aksi atraksi sirkus paling gila dan berbahaya di dunia. Amazing ya guys? Akhir kata, terima kasih sudah mampir dan sampai jumpa lagi.